Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, pengelola melalui channel SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum, dan kali ini pada video yang ke-178 kita membahas KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti di 2026 mulai tanggal 2 Januari. Bahasan yang akan kita lakukan kali ini akan menarik ya, karena ini banyak sekali contoh-contoh kasus yang sudah ada, yang sudah terjadi. Namun kasus-kasus itu memang cukup sulit untuk dilakukan penindakan. Dan alhamdulillah di KUHP baru ini muncul ketentuan tentang penggunaan kepangkatan, gelar, dan tanda kebesaran. Saya ulangi, penggunaan kepangkatan, gelar, dan tanda kebesaran. Yang dimaksud kepangkatan, gelar, dan tanda kebesaran ini meliputi baik tanda kepangkatan pada militer maupun sipil. Jadi dua-duanya. Contoh misalnya tanda kebesaran ya, penghargaan itu kan banyak ini kan, kalau Pak tentara, Pak polisi itu kan ada penghargaan apa itu, misalnya penghargaan 8 tahun pengabdian, penghargaan 24 tahun, penghargaan 16 tahun, juga misalnya ada sniper, kemudian scuba atau penerjun, atau mungkin penembak gitu kan, sniper itu tadi penembak, banyak itu termasuk apa ya, privat itu kan ya, banyak itu ditempelkan. Kalau tanda jasa ini pakai baju pakaian dinas upacara ataupun pakai baju harian, nah, itu bisa saja, cuman berbeda-beda bentuknya. Kalau pangkat ya pangkat itu yang ditaruh di, ada kalau di TNI ada yang di lengan, ada yang di kerah, ada yang di pundak, itu pangkat. Mulai dari, kalau tentara ya mulai dari prajurit terus sampai jenderal, kemudian polisi mulai dari barada sampai jenderal, kemudian pangkat-pangkat di sipil itu contoh itu di lembaga lembaga pemasyarakatan ada itu pangkat-pangkatnya, di kejaksaan ada itu lambang-lambangnya, itu lambang-lambang kepangkatan. Kemudian kewenangan misalnya Kapolsek ada bandulnya itu kan, ada itu tanda-tanda kebesaran dan kepangkatannya terkait itu. Kejaksaan juga ada, pengadilan juga ada, Pemda juga ada, bupati juga, lurah juga ada, apalagi pejabat-pejabat yang lain. Nah, itu yang saya contohkan terkait itu, penggunaan kepangkatan, gelar, dan tanda kebesaran. Ini diatur di dalam pasal 362 KUHP baru yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya, atau melakukan perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Yang saya untuk memperjelas akan saya sampaikan. Ini secara singkat, ini yang untuk ilustrasi itu polisi gadungan, tentara gadungan, itu kan banyak. Nah, dia kan pakai seragam itu kan, seragam polisi, seragam tentara itu kan, buah-buah gini kan untuk. Nah, namun kalau setahu saya KUHP yang lama tidak mengacu itu, tidak belum mengakomodir ada polisi palsu, polisi gadungan, tentara gadungan itu
tidak mengakomodir. Sehingga pada saat-saat ini ya atau kemarin-kemarin apabila ada yang kasus seperti harus, karena itu mendekati atau hampir identik dengan penipuan, maka pasal yang dikenakan adalah pasal penipuan 378 KUHP lama. Jadi kenanya bukan karena mengenakan pangkatnya, mengenakan baju polisinya, tidak karena mengenakan baju tentaranya, bukan. Tapi kena penipuan, misalnya menjadi polisi kemudian menipu orang, kemudian menjadi polisi gadungan menipu orang, ada uang, ada HP, katakanlah begitu, menjadi tentara palsu, tentara gadungan menipu orang, uang, HP, perhiasan, atau apa lagi. Jadi kenanya bukan karena dia mengenakan kepangkatan palsu, bukan karena mengenakan gelar palsu, bukan karena mengenakan tanda kebesaran palsu kalau untuk yang kemarin, namun kena penipuan. Andaikan dia gadungan, namun posisinya adalah tidak ada yang dirugikan, tidak ada uang yang dirugikan, tidak ada kasus, tidak masuk seperti itu. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah secara melawan hukum. Apakah ada mengenakan kepangkatan sipil atau militer yang tidak melawan hukum? Padahal yang bersangkutan adalah bukan militer, bukan pejabat itu. Wadah, banyak, sering sekali, bahkan ribuan, mungkin jutaan yang mengenakan itu. Contohnya, kalau lagi karnaval memperingati 17 Agustus, wah itu kan waduh yang jadi tentara, pangkatnya apa, kolonel, letnan kolonel, prajurit bawa senapan, ada yang jadi polisi pangkatnya mungkin kombes, atau letnan 2 itu kan banyak pada saat karnaval 17-an. Walaupun itu mengenakan kepangkatan dan dia bukan orang yang bukan Polri, bukan camat, bukan tentara, dia tidak bisa dihukum. Kenapa? Pada saat melakukan kegiatan itu dia tidak melawan hukum. Kenapa? Karena untuk pawai, karena untuk karnaval 17-an. Maka betul di sini adalah setiap orang yang secara melawan hukum. Melawan hukum intinya pasti punya niatan tidak baik. Lah kalau karnavalan itu niatnya jelas baik, kebangsaan itu nasionalisme. Itu naiknya baik. Maka tidak bisa kalau yang seperti itu dipidana 2 tahun, nggak masuk, unsurnya nggak masuk. Nah, jadi sekarang ini di pasal 362 KUHP baru, apabila nanti mulai 2 Januari 2002 berlaku, kok ada polisi gadungan, tentara gadungan, bupati gadungan, jaksa gadungan, petugas lapas gadungan, yang kemudian memakai seragamnya dengan penuh kepangkatan dan penuh dengan gelar dan tanda-tanda kebesaran yang ditempel-tempelkan itu, sampai penuh katakanlah bajunya seperti jenderal-jenderal Korea Utara itu kan lambang tanda kepangkatan kebesarannya sampai penuh sampai bawah gitu kan, puluhan itu di baju itu kalau dilihat di YouTube itu itu sudah bisa dihukum tanpa menimbulkan akibat hukum yang lain, misalnya tanpa melakukan penipuan sudah bisa dihukum. Dikenakan di pasal 362 pidananya adalah KUHP baru, pidananya adalah 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 ini berarti 50 juta rupiah. Wah, cukup tinggi ini. Hanya pakai ini untuk nipu-nipu walaupun belum berhasil sudah kena. Nah, ini yang menarik di sini. Secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya. Ini atau mengatakan sudah seperti itu dia memakai seragam tentara palsu atau polisi palsu ini ya, pakai polisi gadungan malah melakukan tilang. Wow, udah palsu tilang lagi, marah-marahin. Nah itu kan bukan jabatannya, dia bukan berwenang seperti itu kok, itu kena lagi. Atau lagi
sebetulnya dia sedang di perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya. Nah, sebetulnya ini Pak Camat, Pak atau pejabat sipir, atau pejabat kejaksaan, atau pejabat polisi, atau pejabat TNI, sebetulnya ini sedang disekores. Disekores selama 2 bulan. Nah, dia malah melakukan kegiatannya seperti tidak disekores. Kena juga di pasal ini. Mengenakan itu juga, kalau disekores itu tidak boleh melakukan tindakan maupun mengenakan tanda kepangkatan dan tanda kebesaran. Itu yang dimaksud dalam pasal 362. Kemudian diatur di pasal 363, ini mirip-mirip, setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat jabatan atau gelar yang bukan haknya dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, ini menarik ini, pertanyaan ini, pasal 363. Setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan kepangkatan, jabatan atau gelar yang bukan haknya, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Ini akan menarik. Andaikan ini pegawai negeri betul, sipil, atau polisi benar, atau TNI benar, tapi dia masang tanda kebesaran hanya untuk gagah-gagahan. Contoh, yang bukan penyidik kuasih penyidik di sini, gitu. Yang bukan penerjun kuasih penerjun, itu kan. Yang bukan sekuba kuasih, biar gagah aja pating prempel itu kan diseragam. Tapi dia polisi bener. Ini loh, kalau dibaca pasal 363, hati-hati ini bro, ya kan? Pasal 363 saya ulangi, setiap orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat jabatan atau gelar yang bukan, tidak berhak, tidak memiliki sertifikasi dan kompetensi penyidik kok menggunakan penyidik biar gagah bajunya ada, tidak memiliki sertifikasi sniper nembak aja asal-asalan nggak karu-karuan, nembak ke kanan masuknya ke atas atau tidak mampu menyelam, begitu nyelam nggak muncul lagi, kok malah pakai pasang sekuba di situ di bajunya, gitu. Wah, bukan penerjun, pokok penerjun biar gagah gitu patung trempel di sini kan. Itu udah kena ini, cuman dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. 10 juta dendanya itu. Sekali pakai kena hukum 10 juta. Sekali pakai kena 10. Nah, ini kan ini pasal 360. Tapi menurut saya ini loh ya. Saya ulangi lagi, setiap orang yang secara melawan hukum dan mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat, jabatan atau gelar. Loh, bukan haknya, dia tidak punya hak, tidak punya kualifikasi, tidak punya sertifikasi, tidak pernah melakukan itu, hanya untuk gagah-gagahan saja, kena ini. Melawan hukum jelas nggak berhak kok memakai. Nah, ini berarti bisa jadi pejabat sipil asli, pejabat polisi negara Republik Indonesia asli, atau pejabat TNI asli, tapi itu gagahan saja sudah kena ini. Sehingga ini untuk jangan sampai hanya untuk gagah-gagahan padahal tidak punya spesifik tidak punya kualifikasi itu kok memakai itu kan, untuk menertibkan ini, tidak hanya untuk gagah-gagahan. Jadi begitu dilihat seragamnya, oh ini kualifikasinya memang betul-betul otentik, betul-betul nyata, tidak ngarang-ngarang. Tapi kayaknya banyak yang ini, yang pasal 363 ini kayaknya cukup banyak ini. Namun ini berlakunya besok masih 2 Januari 2026. Jadi sehingga itu harus tertib, kalau tidak kena permasalahan ini. Demikian di video 178 dari SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Subscribe bagi yang belum subscribe sebagai dukungan Anda kepada saya, dan saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Tonton seluruh video SHMH dari awal sampai akhir. Jangan di-skip-skip supaya tidak gagal paham dan akan paham tentang KUHP baru. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.